Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal UTBK ya Sobat. Ini bagian matematika dasar. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Sobat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama ya Sobat. Diberikan persamaan kuadrat berikut. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan tersebut, dengan X1 kurang dari X2, maka nilai dari 1 dikurang 2X2 per X1 ditambah X2 adalah berapa? Nah, perlu diketahui ya Sobat, dalam persamaan kuadrat itu ada yang namanya A, B, dan C. A itu adalah angka di depan X kuadrat, ini A. B adalah angka di depan X, yang ini B, dan C adalah konstanta atau yang tidak memiliki huruf X. Lalu ada juga rumus yang digunakan. Yang pertama rumusnya adalah X1 ditambah X2, yaitu bisa dicari dari min B per A. Lalu ada X1 dikurang X2, itu hasilnya dari akar D per A. Nah, akar D ini dicari dari diskriminan, yaitu D adalah B kuadrat dikurang min 4AC. Itu untuk D-nya ya Sobat. Kita kembali ke soal. Nah, di sini dicarinya 1 dikurang 2X2 per X1 plus X2. Persamaannya kita rubah ke yang lebih mudah ya Sobat. Di sini ada angka 1 dikurang 2X2 per X1 plus X2. Kita samakan dulu penyebutnya Sobat. Ini yang satu ini kita kalikan silang dengan X1 plus X2. Maka di sini didapat X1 plus X2 per X1 plus X2 dikurang 2X2 per X1 plus X2. Karena penyebutnya sudah sama nih Sobat, atasnya bisa kita langsung kurangi. Atasnya dikurangi X1 ditambah X2 dikurang 2X2. Nah, di sini X2, di sini dikurang 2X2. Maka yang atas menjadi X1 dikurang X2 per X1 ditambah X2. Nanti persamaannya menjadi seperti ini. Berarti kita mencari nilai yang ini ya Sobat. Nah, karena diketahui di soal X1 kurang dari X2, maka nanti nilai dari X1 min X2 itu bernilai negatif ya Sobat. Karena X1 lebih kecil dari X2. Kalau yang lebih kecil dikurang lebih besar, maka nanti hasilnya adalah nilainya min. Lalu kita cari dulu ya Sobat, X1 tambah X2 nya berapa, X1 kurang X2 nya berapa. X1 tambah X2 itu tadi min B per A. B nya min 1, berarti min 1 per A nya 5. Di sini X1 tambah X2 adalah 1 per 5. Min kali min positif ya Sobat. Ini untuk X1 plus X2. Lalu kita cari X1 dikurang X2 nya. X1 kurang X2 adalah akar D per A. Akar D berarti akar B kuadrat. B kuadrat min 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali A nya 5. C nya min 6 per 5 per A. A nya 5 ya Sobat. Lalu kita hitung akar dari min 1 kuadrat itu 1 dikurang ini 4 kali 5 20. 20 dibagi 5 4. Min 6 dikali 4 min 24. Berarti 1 ditambah 24 yaitu 25 per 5. Akar 25 itu 5 ya Sobat. Jadi 5 dibagi 5 hasilnya 1. X1 dikurang X2 sama dengan 1. Kembali lagi ke sini Sobat. Karena diketahui X1 kurang dari X2, maka X1 dikurang X2 nilainya negatif. Berarti nanti yang kita pakai adalah yang
min nih sobat. Jadi untuk soal 1 min 2x2 per x1 plus x2 itu sama dengan x1 min x2 per x1 plus x2. Kita masukin angkanya yang sudah kita ketemu ya sobat. Tadi x1 dikurang x2 kita ketemu 1, tetapi nilainya harus negatif. Berarti di sini min 1 per bawahnya x1 plus x2 adalah 1 per 5. Nah, kalau ada bilangan dibagi pecahan bisa kita jadikan perkalian ya sobat. Tetapi dibalik posisinya, yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Min 1 kali 5 hasilnya min 5, dibagi 1 tetap min 5. Jadi jawabannya min 5 ya sobat, yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 1. Dengan x anggota bilangan asli, maka nilai dari f1 ditambah f2 tambah f3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah f50 adalah berapa? Nah, untuk mengetahuinya maka kita perlu tahu sobat nilai f1, f2, f3 dan seterusnya itu berapa. Kita cari dulu ya f1-nya. F1 dicari dengan menggantikan nilai x dengan angka 1 yang di dalam kurung sini sobat. Berarti di sini 3 dikali 1 dikurang 1. 3 dikurang 1, 2. Kita cari F2, gantikan X-nya dengan 2. Berarti 3 kali 2 dikurang 1. 6 kurang 1, 5. Kita cari F3, gantikan X-nya dengan 3. 3 dikali 3 dikurang 1. 9 dikurang 1, 8. Kita cari F4-nya, gantikan X-nya dengan 4, 3 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 11. Nah, dari sini cukup kita ketahuinya ya sobat. Lalu kita analisis, coba kita lihat barisannya. Yang pertama 2, 5, 8, 11. Nah, kalau kita lihat dari 2 ke 5 itu ditambah 3 ya sobat. Dari 5 ke 8 ditambah 3. Dari 8 ke 11 ditambah 3. Nah, karena barisannya bertambah dengan angka yang sama, gitu kita bisa simpulkan bahwa bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika. Aritmatika ya sobat. Karena jumlah penambahannya sama, yaitu 3. Nah, kalau itu berarti kita bisa gunakan rumus penjumlahan aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, N-nya itu adalah banyaknya yang mau dijumlahkan. Karena di sini sampai 50, berarti N-nya dia 50 ya sobat. Nah, UN berarti suku ke-50, yaitu F50. Sedangkan A adalah suku pertamanya, yaitu 2. Nah, di sini kita cari dulu F50-nya ya sobat. F50 adalah 3 dikali 50 dikurang 1. 150 dikurang 1 adalah 149. Langsung saja kita masukkan S50 sama dengan N per 2. N-nya 50 per 2 dikali A-nya 2 plus U50 atau F50-nya 149. Di sini 50 dibagi 2 hasilnya 25 ya sobat. Lalu di sini 2 ditambah 149 adalah 151. 151 dikali 25. Kita hitung secara manual. 151 dikali 25 di sini sobat. 1 kali 5, 5. 5 kali 5, 25. 5-nya ditaruh, 2-nya disimpan. 1 kali 5, 5, ditambah 2, 7. Sini 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10, sisanya 1. 1 kali 2, 2, ditambah 1, hasilnya 3. Lalu kita jumlahkan. 5, di sini 5 tambah 2, 7. 7 tambah 0, 7. 3-nya tetap 3. Berarti di sini jawabannya adalah
3.775. Oke, jawabannya yang C ya sobat, 3.775. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Jika garis singgung kurva y ax kuadrat plus bx melalui titik 4,4 dan memiliki gradien 5 pada titik tersebut, maka a ditambah b adalah berapa? Nah, yang pertama, karena melalui titik 4,4 dan mempunyai gradien 5 di titik tersebut, maka bisa ditulis di sini y aksennya adalah sama dengan 5 ya sobat, sesuai dengan gradiennya. Dengan melalui titik 4,4. Kita hitung y aksen itu turunan dari y. Turunan dari y adalah 2ax plus b. Itu sama dengan 5. Nah, x-nya itu adalah titik yang dilaluinya, tapi x-nya saja yang diambil, yaitu tadi 4,4 ya sobat. 4,4 berarti x-nya 4. Berarti di sini kita masukkan 2a dikali 4 plus b sama dengan 5. 2 kali 4, 8a ditambah b sama dengan 5. Kita dapat persamaan pertama. Lalu yang kedua, kurva tersebut melalui titik 4,4. Maka bisa kita substitusikan y-nya 4 dan x-nya 4 ke kurvanya sobat. Kurvanya yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx. Kita ganti y-nya 4, x-nya 4. Berarti di sini y-nya kita pindahkan ke sebelah kanan ya sobat. Di sini kita tulis a dikali x kuadrat, berarti 4 pangkat 2 ditambah b dikali 4 sama dengan 4. 4 pangkat 2 16 sobat. 16a plus 4b sama dengan 4. Karena ini bisa dibagi sama 4 semua, kita bagi 4 semuanya ya sobat. 16 dibagi 4, 4a ditambah 4 dibagi 4, 1b sama dengan 4 dibagi 4, 1. Dapat persamaan kedua. Lalu yang ditanya adalah a plus b. Kita cari nilai a plus b-nya dengan mengeliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2 ya sobat. Yang persamaan 1, 8a plus b sama dengan 5. Persamaan kedua, 4a plus b sama dengan 1. Kita kurangi langsung sobat. 8a dikurang 4a itu hasilnya 4a. B dikurang b hasilnya 0. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Dari sini kita dapat nilai A sama dengan 4 dibagi 4, yaitu 1. Nilai A kita dapat 1, berarti nilai B kita bisa cari dengan substitusi. Persamaan kedua, 4A plus B sama dengan 1. Nah, di sini A-nya 1, kita ganti A-nya 1. 4 dikali 1 plus B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 dikurang 4 ya sobat. Dari sini 4 kali 1 4. Dia pindah jadi min. B sama dengan 1 dikurang 4, yaitu min 3. Nah, yang ditanya A ditambah B. Maka kita bisa tulis di sini jawabannya. A ditambah B sama dengan A-nya 1, B-nya min 3. Berarti 1 ditambah min 3 plus ketemu min hasilnya min sobat ya. 1 dikurang 3 hasilnya min 2. Jadi A ditambah B hasilnya adalah min 2. Jawabannya yang D ya sobat. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai soal-soal UTBK Matematika Dasar. Jika ada soal yang ingin dibahas di YouTube kita selanjutnya, jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.